Peringati Isra Mi'raj 1447 Hijriah dan Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-21 dengan tema dengan Isra Mi'raj menumbuhkan karakter religius dan tanggung jawab peserta didik. Semoga acara ini membawa berkah dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Terima kasih kami sampaikan. Semoga bacaan tadi menambah ketenangan hati dan keberkahan bagi kita semua. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Peringatan Maulid kepada Eka Hafizah dari kelas 10 TJKT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-21. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMKN 1 Tapir Selatan, Bapak Edi Suharyono, SPD, MP, MSI, dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Husni dari yang akan mengisi acara pada hari ini, dan yang saya hormati Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan juga staf tata usaha, serta seluruh panitia dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, izinkan saya selaku Ketua Pelaksana menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara pada hari ini. Selawat dan salam selalu kita berikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga lima akhir. Semoga kita semua yang berhadir di dalam masjid ini mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin.
depan sudah kita gampang ya, gampang. Di kegiatan Isra Mi'raj ini kita mengambil tema menumbuhkan karakter, religi dan tanggung jawab murid. Ya, di masjid yang tercinta ini di Darul Ikhwan. Dari situ ada dua kata kunci yang melekat. Yang pertama itu terkait dengan karakter religi, ya kan? Karakter religi. Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa perjalanan Nabi kita Muhammad SAW menjemput perintah untuk melaksanakan sholat. Ya, betul lah. Ya, jadi itu adalah sebuah perintah dari Allah kepada Rasulullah. Ya, makanya kita sebagai hambanya, kalian semua ya, murid-murid Bapak, membawa banggakan bahwa semua sholat itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah beban. Makanya di SMK Tangerang Selatan dibiasakan setiap zuhur dan asar kita bersolat berjamaah. Ya, jangan pembiasaan itu kamu jadikan beban. Bapak Ibu guru sebelum waktunya aja sudah berhenti di kelas, mengingatkan kalian, menyuruh kalian untuk sholat menuju ke masjid. Ya, jadi kalau sudah menjadi kebiasaan buat kalian, ya, namanya karakter religi itu akan muncul. Karena ciri-ciri orang yang karakternya bagus, religinya bagus, pasti orang itu adalah orang jujur, anak-anak yang jujur. Lulus dari SMK Taklim, kalian memiliki karakter itu. Ya. Jadi jangan dianggap kamu masuk SMK itu hanya mencari keterampilan, ya, mencari pengetahuan tentang teknologi saja, ya. Tapi di SMK kalian juga ditempa akhlaknya, karena kejujuran itu modal kalian masuk di dunia kerja. Itu kenapa sekolah selalu menyuruh kamu kalau tidak pasti di absen disilang gurunya, atau pakai kartu itu terlapor ke orang tuamu. Ya, makanya dengan tema ini kita mengambil tentang karakter religi itu. Ya, mengambil tema terkait dengan religi, karena orang yang sudah religi itu ya pasti memiliki jiwa yang jujur. Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahran dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu 'imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang ulun hormati Bapak-bapak STKN, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para dewan guru sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita banyaknya. Di antaranya nikmat keimanan, Islam, kesehatan, panjang umur, sehingga dapatlah kita pada hari ini, pada saat ini berada di tempat di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dirangkai dengan kita menghauli daripada Abang Bursa Kumpul yang ke-21. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, nabi penutup. Tidak ada nabi lagi sesudah beliau. Nabi kita memiliki banyak mukjizat. Bahkan dikatakan oleh ulama sampai 1000 macam mukjizat Nabi. Arti mukjizat itu adalah sesuatu perkara yang luar biasa, yang menyalahi kebiasaan, terjadi kepada seseorang yang mengaku sebagai utusan Tuhan atau rasul. Jadi ada orang mengaku bahwa beliau ini rasul, buktinya syirik itu benar sebagai seorang rasul, maka akan nampak mukjizat dari beliau. Dan mukjizat ini kada kawa ditandingi, kada kawa disamai. Dari sekian banyak jumlah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Sampai saat ini masih tetap ada, bisa kita baca. Bahkan kita diperintahkan untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ada suruhan-suruhan Tuhan yang tercantum di dalam Al-Quran, wajib kita laksanakan. Ada yang hukumnya sunat. Kemudian di dalam Al-Quran ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada larangan itu yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Itu sampai menjelang kiamat Al-Quran akan tetap ada. Di dalam buku masih ada tulisannya, orang-orang yang hafal Al-Quran masih akan tetap hafal. Tapi nanti apabila akan menjelang kiamat, maka tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di dalam buku, di dalam kitab suci itu hilang, lenyap. Kemudian orang-orang yang hafal Al-Quran itu kada hafal lagi. Walau surah Al-Kautsar, kan hendak berjalan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apabila sudah kadang hafalnya lagi Al-Quran, walaupun surah yang paling pendek, kitab sucinya pas dibuka dan tinggal kertasnya aja lagi putih bersih, berarti itu sudah dekat benar kiamat. Tapi apabila hanya ada ramalan-ramalan dari dunia maya, media sosial menyatakan kiamat hari anu, kita tunggu apabila di hari itu kita masih hafal Al-Quran,
masih hafal surah Al-Fatihah, berarti 1000% itu dusta. Banyak sudah ada yang hanya tadi marah-marahan kiamat. Kemudian mukjizat Nabi kita terbesar lagi adalah yang kita peringati, Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adalah dua peristiwa, dua kejadian yang luar biasa terjadi dalam satu malam yang sama, yaitu terjadinya di malam Senin di tanggal 27 di bulan Rajab, setahun sebelum Nabi kita hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Berarti Nabi kita masih berada di Mekah. Di saat itu beliau berbaring di dalam hijir Ismail bersama sepupu Sidin Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib dan bersama paman Sidin yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi di tengah. Ketika itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar malaikat Jibril, Allah menyuruh malaikat Jibril agar turun ke bumi bersama dengan malaikat Mikail dan Israfil. Ada yang mengatakan yang ketiga itu bukan Israfil, tapi malaikat yang lain. Jadi Jibril, Mikail, Israfil. Ada yang mengatakan Jibril, Mikail dan malaikat yang lain, bukan Israfil. Lalu Nabi kita dibangunkan oleh malaikat Jibril. Artinya boleh aja terguling di masjid. Asal jangan mengotori, jangan sampai baliuran guling di masjid. Jangan sampai mengotori atau merusak ini apa namanya, kayak orang berokok di dalam masjid. Kalau bau jadinya masjid bau asap rokok, nah itu apa boleh. Minyak berokok, bukan aja, bukan boleh. Lalu Nabi kita dibangunkan. Setelah itu maka Nabi kita SAW dibawa ke dekat sumur Zam-Zam. Jadi situ juga karak kita. Kurang lebih di depan pintu Ka'bah itu. Ada di situ letaknya sumur Zam-Zam. Wah, ini sudah ditutup sudah. Tinggal pipanya aja lagi. Nah, kata kalau dilihat lagi dulu bisa tahun 2002 itu masih bisa masuk ke bawah melihat sumur Zam-Zam. Itu sumur Zam-Zam, air Zam-Zam itu untuk saat ini adalah air yang paling afdol, air yang paling mulia seluruh dunia. Di waktu Nabi kita masih ada, masih hidup, air yang paling afdal seluruh dunia adalah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi. Ini mukjizat. Sehingga mencukupi para sahabat yang 1000 bisa minum, bisa wudhu di air yang keluar dari sela-sela jari Nabi. Tapi itu sudah berlalu. Yang nomor 2 adalah air Zam-Zam. Nah, karena nabinya sudah wafat, maka naiklah air Zam-Zam menjadi air yang nomor 1 yang paling afdal seluruh dunia, air Zam-Zam. Bahkan ujar Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Nah, ini Allah kabulkan doa keinginan orang yang minum Zam-Zam, apa minta niatnya. Sampai-sampai Nabi kita melajari doanya, ya Allah, ulun meminta ilmu yang manfaat, amal yang soleh, disembuhkan dari segala penyakit. Nah, kalau karena ada orang memberi Zam-Zam, air Zam-Zam, atau langsung ke Makkah minum. Nah, sebelum minum dulu Bismillahirrahmanirrahim, baca doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa shifaan min kulli da'in. Bahasa kitanya, ya Allah, ulun minta ilmu manfaat, amal yang soleh, dan kesembuhan dari segala penyakit. Bismillah dulu minumnya, sama kayak kita minum banyu di sini juga, pakai Bismillah.
minimal bismillah, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Lalu sampai di dalam sumur Zam-Zam, Nabi kita disuruh berbaring oleh malaikat Jibril. Kemudian dibelah dada Nabi mulai dari bawah leher sini sampai ke bawah pusat. Dikeluarkanlah hati Nabi, lalu dibasuh 3 kali dengan air Zam-Zam. Kenapa jadi dibasuh? Apa hikmahnya? Yaitu untuk menambah-nambah kebersihan daripada hati Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Nabi itu sudah bersih, tapi ditambah-tambah kebersihan. Nah, itu penting. Apabila kita ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia, itu modal pertamanya adalah kebersihan hati. Nah, hati ini penentuan. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala yang qalbu. Perhatikan, di dalam batang tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, baik, maka baiklah seluruh anggotanya. Tutur katanya baik, tingkah lakunya baik. Nah, apapun yang dilakukannya semua baik, bernilai kebaikan, menjadi pribadi yang religi tadi. Nah, dan bertanggung jawab. Dari mana mengawalinya? Dari hati yang bersih. Karena hati itu ibarat pemimpin. Adapun anggota tubuh kita yang lain, tangan, kaki, mulut, mata, telinga, dan lain sebagainya, itu adalah mengikut pemimpinnya ini. Apabila hati kita menginginkan misalnya jalan, maka kaki kita bangun jalan. Apabila hati kita menginginkan misalnya lari, maka batis lari. Itu hati ini, tergantung hati. Jadi hati ini yang pertama untuk dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Di antaranya dari sifat tercela adalah berdusta. Nah, maka kita dianjurkan oleh Nabi SAW dengan bersifat jujur. Beliau bersabda, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi kita SAW bersabda, alaikum bisidqi, kalian semua jangan dipisahi sifat jujur dimanapun berada. Orang jujur itu walaupun kalau isi modal, asal jujur aja orang percaya. Kalau orang percaya, sudah yang dicari itu kepercayaan orang itu. Nabi kita dulu waktu beliau masih bujangan, Nabi kita dipercayakan oleh seorang saudagar kaya perempuan untuk membawakan barang dagangan sidin ke luar negeri, dari Makkah ke luar negeri ke negeri Syam. Dagangan yang mahal-mahal dan dengan jumlah yang banyak. Nabi Sarial ada di duit, bahasa kita, Sarupiah ada di duit. Tapi karena orang percaya, nah ini kan percaya ini penting. Orang percaya itu letaknya dari kejujuran. Siapa saja harus ada sifat jujur. Satu kali kita bakar rambut, seumuran orang ada percaya. Nah, jadi jaga itu. Jujur di dalam berkata-kata, jujur di dalam bertindak. Ya bisa juga kalakuannya ada jujur. Misal sembahyang, kita sembahyang. Ketika sembahyang kita lupa bahwa kita ini baru berwudu, sama sembahyangnya. Sembahyang tanpa wudu salah. Kada sah. Tapi hendak berambil supan. Mana bisa di muka ulang misalnya pertama, ayo pura-pura sembahyang. Nah ini kan ada jujur. Maka ada alam-alam nang di karang putihnya Allah Ta'ala. Masya Allah, berani benar ini. Harap benar ini Tuhan di karang putih. Kita mendustai guru aja
sudah besar dosanya, mendustai orang tua, ini Allah Ta'ala yang didustai. Nah makanya alaikum bisidqi, ayo kalian usahakanlah bersifat jujur. Orang berani itu tandanya jujur, tapi orang yang berbohong itu tanda pengecut. Satu kali dia berbohong akan ada kebohongan yang kedua, ada kebohongan yang tiga, berlanjut jatah. Mentang mulai bakar rambut ke, kayaknya ada belum rambut yang kedua menutupi rambut yang pertama. Nah makanya jadi fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran ini membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan ini akan membawa kepada surga. Jadi artinya orang yang jujur masuk surga. Kebalikannya, jauhilah kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada api neraka. Nah, berarti kesimpulannya orang yang berbohong masuk neraka. Nah, ini urusannya. Dimulai dari mana kita supaya menjadi pribadi yang bagus itu, religius itu? Dari hati yang bersih dari sifat-sifat tercela. Bagaimana caranya agar hati kita bersih? Yaitu dengan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Dari sekian banyak fak ilmu agama, yang mana kita pilih? Yaitu ilmu masalah keimanan. Keimanan. Ilmu keimanan, ilmu yang mana? Ilmu tauhid dan ilmu akhlak atau rasul. Nah, kita ini belajar. Misalnya kita ambil satu contoh dari ilmu tauhid. Kita ambil Allah Ta'ala bersifat misalnya melihat. Di antara sifat Allah yang banyak itu 20 sifat yang wajib kita ketahui secara terperinci. Kita ambil satu, misalnya basir, artinya Allah yang maha melihat. Apabila kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, pasti kita akan berani berbuat yang kada baik, berkata kotor kada berani, membolos kada berani, bakar rambut kada berani, kada sembahyang kada berani. Karena kita yakin bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah lagi Allah Ta'ala mewakilkan 2 malaikat nih kanan kiri. Malaikat apa? Rakib, atid, mencatat amal kebaikan dan amal kejahatan. Selalu ditulisnya terusnya ucapan kita, tingkah laku kita. Nah itulah jadi Nabi kita dibersihi, ditambahi kebersihan hati beliau agar ini hati ini penting. Penentuan baik kadanya seseorang itu hatinya itu. Lalu sesudah diuji 3 kali hati Nabi tadi, lalu diisi dengan keimanan. Nah, itu tadi keimanan, ilmunya tadi tauhid dan akhlak tasawuf. Nah. Kemudian diisi lagi dengan sifat hilim. Sifat hilim itu artinya kadang mudah marah, tidak mudah marah. Ada penyarikan beritanya. Nah, itu penting. Karena ujar Nabi, marah itu merusak iman. Marah itu merusak iman. Jadi jauhilah sifat pemarah, penyinggungan atau bahasa lain sensitif. Penyinggungan benar, anggapan itu merusak keimanan. Lalu akhirnya ditutup kembali menyatu dada beliau yang dibelah tadi. Lalu Nabi kita didatangkan satu tunggangan yang cepat, warnanya putih, namanya burak. Burak dipersilahkan oleh Malaikat Jibril. Nabi kita naik burak tadi, kemudian jalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini ada beberapa persinggahan yang disinggahi oleh Nabi SAW. Pertama, Nabi singgah di Madinah.
Madinah. Turun sembahyang, kemudian naik bulan, lanjut lagi menuju yang kedua singgah di Madian. Madian nama satu kota. Nah, kota Madian situ tempat tinggalnya Nabi Syuaib dulu. Nabi Syuaib gitu. Nabi singgah situ. Itu tempat sejarah ya. Nabi Musa pernah berada di satu pohon yang ada pohon itu di Madian. Nah, di bawah pohon itu Nabi kita singgah waktu Isra itu. Untuk mengenang sejarah. Jadi penting sejarahnya. Sejarah orang-orang saleh ini penting kita ketahui, kita pelajari agar kita contoh. Orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang mendapat kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat, kita pelajari bagaimana riwayat hidupnya. Apakah sih pangarangkot lagi menarik? Apakah sih pada penyembah yang juga? Misalnya kita buka riwayat hidup tentang Abu Songkol. Bagaimana kejujuran Sidin? Oh, luar biasa. Sidin kada pernah bakar rambut seumuran. Kada pernah bakar rambut seumuran. Apa adanya Sidin. Kepada itu apa adanya. Kada bisa bakar rambut. Sembahyang Sidin Bang. Oh, Sidin mulai lagi halus. Di keluarga Sidin itu sudah dibiasakan sembahyang tahajud. Ya, jadi bukan hanya 5 waktu sembahyang sunatnya, sembahyang malam tahajudnya sudah kebiasaan di dalam kalau di rumah Sidin, dalam keluarga Sidin mesti berataan sembahyang tahajud. Dan beliau menganjurkan agar kita berataan sembahyang tahajud dan sembahyang 5 waktu berjamaah. Kembali kepada Isra. Kemudian Nabi kita lanjut lagi perjalanan. Yang ketiga singgah di Bukit Tur Sina. Di situ pernah terjadi Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Tuhan, maka berhuruf pada suara dan menerima kitab Taurat. Lalu lanjut lagi sampai Nabi kita menuju Baitul Lahmin, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Nah, lalu dari Baitul Lahmin Nabi kita lanjut menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis namanya. Masjidil Aqsa itu bahasa kita masjid yang jauh. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu jauh, 1200 lebih kilometernya. Waktu zaman itu paling cepat perginya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Jadi 2 bulan pulang pergi. Sampailah Nabi kita di Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan itu Nabi melihat ada beberapa orang yang disiksa dengan siksaan kepalanya dipukul sampai hancur. Sesudah hancur kembali lagi kepala itu seperti semula kepalanya dihancur lagi dengan batu berulang-ulang kali. Lalu Nabi kita menanyakan kepada malaikat Jibril, itu apa? Ujar malaikat Jibril, itu adalah siksaan umat pian yang melalaikan sembahyang, malas mengerjakan sembahyang. Inya menganggap sembahyang ini kada penting. Nah, ini. Apabila ada tertanam di pikiran seseorang sembahyang itu kada penting, menyusahkan, memberati, ya itu alamat celaka itu orang. Nah, jadi jangan sampai ada pikiran sembahyang itu mengalihi. Sembahyang itu paling anggaplah 5 menit. Satu sembahyang 5 menit misalkan 5 kali 5 25 menit. Sehari semalaman 24 jam. Masa ada kau menyisihkan waktu, anggaplah 30 menit jumlahnya sembahyang kali ini gitu. Nah, jadi makanya Nabi kita itu menyuruh agar apabila anak usianya 7 tahun itu sudah agar disuruh untuk membiasakan sembahyang 5 waktu. Bagi bagian berdekatan sini nyata 2 kali 7 sudah 14 lebih di sini bisa 17 tahunan sudah 17-18. Nah itu sembahyang. Syarat wajib sembahyang pertama Islam. Yang kedua balik. Nah, yang ketiga berakal. Yang keempat suci daripada haid dan nifas.
Syarat wajib sembahyang 4, pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas. Di dalam masjid ini nyata balik berdaan, adalah anak-anaknya di sini. Nyala balik berdaan. Orang balik itu ada dengan umur, ada dengan ihtilam keluar mani, ada dengan menstruasi. Nah, ya. Kalau lelakian itu biasanya ihtilam, ada keluar sperma itu nah itu berarti balik. Kalau bininya bulan. Nah, ada dengan umur. Nah, dengan umur ini orang-orang mulia dengan umur ketika mencapai 15 tahun ada ihtilam, ada datang bulan, berarti baliknya dengan umur 15. Seperti almarhum Guru Samukul Sidin seumur hidup kada pernah mimpi basah, kada pernah. Karena orang yang mengalami ihtilam atau mimpi basah itu, mimpi basah, mimpi kawin, itu kemaluannya dimain-mainkan oleh syaitan. Akhirnya, orang-orang yang mulia di sisi Tuhan dijauhkan Tuhan daripada itu, syaitan tidak mau mengganggu. Jadi apabila ihtilam mandi jadinya mandi wajib mandi hukumnya. Nah itu tadi orang akan sembahyang, jadi sembahyang penting lah. Jangan ditinggalkan sembahyang. Sesibuk apapun sembahyang. Jangan menunggu waktu kosong, tapi kosongkan waktu untuk sembahyang. Kayak kita WC aja, parut sakit, ingin BAB, kaulah ditunda. Aku jangan menghadang waktu kosong aja enak, hanya BAB, ada sisa waktu. Kada kawan, mesti kita usahakan waktu itu. Sesibuk apapun, sampai parut sakit, ingin ke WC, pasti. Nah, apalagi sembahyang, sesibuk-sibuknya kita. Ayo sempatkan waktu berwudu, sembahyang. Bahkan kita sebagai umat Rasulullah ini dimanapun tempat sah dijadikan sembahyang. Kalau umat bahari kada kawa sembahyang itu barang aja. Mun kita asal tempatnya suci aja, kawan diulah dasar sembahyang. Manakah sembahyang? Kalau orang di Makkah orang di pinggir jalan raya, ketika sampai waktu maka motornya singgah parkir dulu, lalu baru supirnya sembahyang, dihilang motornya tak sembahyang. Disiplin, jadi disiplin sembahyangnya. Bila sembahyangnya bagus, maka seluruh amalnya, seluruh gaweannya bagus. Panang Tuhan, apabila sembahyangnya amburadul, sembahyang ada kakaruan, maka seluruh gaweannya, samuan apanya aja itu kacau. Kacau. Jadi sembahyang itu Panang Tuhan. Masalah rezekinya, karirnya, usahanya, rumah tangganya, ambil orang itu ke depan sembahyang, menggampang-gampangkan sembahyang, awas kena. Kada bakal bahagia di dunia, kada bahagia di akhirat, matinya kada bahagia. Jadi jangan sekali-kali menggampang-gampang sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang apabila karena meremehkan dengan kewajiban sembahyang, ia merasa sembahyang itu kada wajib, maka orang itu keluar dari agama Islam, murtad. Nauzubillah dari. Yang kedua, orang yang meninggalkan sembahyang karena malas, kulir, nah, ini orang itu fasik, berdosa besar. Wajib dia mengqadha sembahyang itu. Mengqadha. Nah, jadi kita nih mulai lagi ini dibiasakan sembahyang, jangan ditinggalkan. Nah, jadi pertama tadi kebersihan hati penting, ya, supaya hati bersih, belajar ilmu tauhid, ilmu akhlak. Kemudian lagi supaya hati bersih, makanan dijaga. Jangan makanan yang haram sampai masuk ke dalam perut kita. Baik makanannya yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang kada halal. Misalnya mencuri, nah itu, merampok, korupsi, nah itu. Nah, itu cara mendapatkannya dengan cara yang kada halal, berarti masuk ke dalam perutnya, masuk makanan yang haram, makan harta riba misalnya, atau jenis makannya haram.
babi dimakan, nah itu haram. Atau minum minuman keras, nah itu hati-hati. Apabila ada masuk ke dalam perut kita yang haram atau yang syubhat, ini karena hati kita kotor, jiwa kita kotor. Kemudian sembahyang, nah sembahyang jaga, jangan sampai ditinggalkan sesibuk apapun. Sembahyang jaga. Sembahyang ada dari bata tamatan lah, kecuali gila atau mati, hanya tamat sembahyang. Orang mati kan sembahyang lagi, malah disembahyangkan. Nah, atau gila, nah siapa yang hukum gila di sini? Bisa bagi orang gila aja ada hakon, pergi gila. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Nah, lalu nanti kita sampai di Masjid Aqsa, kemudian nanti kita sembahyang di Masjid Aqsa itu. Nah, lalu nanti kita dimi'ratkan. Nah, jadi Isra selesai dimi'ratkan. Dinaikkan Nabi kita dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama. Nabi kita bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Nabi kita bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya, Nabi Isa ini masih hidup, kayak kita masih hidup. Diangkat Tuhan ke langit kedua ketika ingin dibunuh oleh orang-orang yang berkhianat di zaman Sayyidina. Ini masih hidup Nabi Isa. Saya itu lain itu. Kemudian naik lagi Nabi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian naik ke tujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, lalu Nabi kita masuk ke dalam surga. Nah, dan kita masuk surga berkata, amin. Masuk ke dalam surga, melihat luar biasa surga itu. Tidak pernah terbayang di pikiran indahnya surga itu. Tidak pernah mata melihat keindahan surga. Tidak pernah telinga mendengar nyamannya bunyi-bunyian yang ada di dalam surga itu. Luar biasa. Pada kami bayangkan indahnya, mewahnya, luar biasa. Lalu Nabi kita diperlihatkan api neraka. Nah, ujar Nabi, di malam Mi'raj itu aku melihat neraka, ternyata isinya banyak orang-orang fakir, orang susah. Ujar sahabat, ya Rasulullah, apakah susah dari harta? Ada Nabi. Fakir ilmu, nah orang bodoh, orang jahil masuk neraka. Karena dengan sebab kejahilannya, kebodohannya, ia kada tahu apa yang disuruh Tuhan, apa yang dilarang Tuhan. Akhirnya terjerumus kepada kemaksiatan. Orang-orang yang mengerjakan maksiat itu kebanyakannya lantaran bodoh ilmu agama. Melihat kawan bepirang rambut, hendak jual bepirang rambut. Akhirnya membuka kerudung, hendak mengarayakan rambutnya. Melihat kawan karena berkotek kukunya ini nak empat jual. Padahal ada sah sembahyangnya, pokoknya berkotek itu. Nah, melihat karena macam-macam orang-orang yang ahli dunia mau mati. Melihat karena artis Korea ketujuh jadi penggemar. Nah, hari kiamat karena dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Bila menggemari artis-artis Korea, siap-siap hari kiamat karena tak kumpulan orang-orang Korea. Syukur-syukur lah artis Korea masuk surga. Punya ada Islam, misalnya masuk neraka. Nah jadi ya, jangan salah mencintai. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat kan. Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman mahabba. Seseorang itu dikumpulkan bersama siapa yang disukainya. Lalu nanti jadi ilmu penting, jangan sampai hidup ini bodoh. Kemudian naik lagi Nabi ke Sidratul Muntaha, sampai naik lagi ke Mustawa, sampai Nabi kita kan satu tempat di bawah Arsy. Nah, disitulah Nabi kita dibukakan Allah Taala tabir hijab sehingga Nabi kita melihat zat Allah Taala yang maha sempurna. Tapi ingat, Tuhan tidak berada di atas langit, Tuhan tidak bertempat kan? Nabi kita yang bertempat, makhluk yang bertempat itu. Nah, akhirnya Nabi kita menerima perintah sembahyang 50 kali sehari semalam. Wah, sanggup lah sehari semalam 50 kali sembahyang. Wah, sanggup kan? Wow, alhamdulillah. 5 kali
turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Biar Nabi Musa minta orang ya kan, umat pian kada mampu, jar Nabi Musa, umat pian kada mampu. Setengah jam azan 50 kali bisa sehari sama 24 jam. Nah, setengah jam sekali masih 48 waktu, 2 lagi ada. Nah, belajar satu karena setengah jam azan, Allah, sembahyang ulang, masih ulang, masukkan karena azan ulang, maminya sembahyang di kelas atau jam suyuk. Nah, dituyuknya aja, jangan gawinya. Nah, akhirnya dikurangi 10 tersisa 5 lagi. Nya dimotong 5 ya riwayatnya. Ada 10 tersisa 5. Nah, 5 inilah sehari semalam sembahyang. Nah, ujar Allah Ta'ala sesungguhnya sembahyang itu menjaga daripada perbuatan keji dan mungkar. Agar bila orang itu sembahyangnya bagus, disiplin, orang itu akan menjadi orang yang baik, orang yang soleh, penuh bertanggung jawab, orangnya religius, orangnya religi. Nah, bagus kita sembahyang. Tapi sembahyangnya belajar lah, jangan asal-asalan. Nah, syarat sah sembahyang berapa nah? Pertama dulu masuk waktu. Yang kedua suci daripada hadas kecil, hadas besar. Kemudian yang ketiga suci badan, pakaian, tempat dari najis. Dan yang keempat menghadap kiblat. Nah, yang kelima tahu pekerjaan sembahyang. Ini wajib, ini sunat. Nah itu namanya sembahyang tapi kita tahu arah kiblat, atau sembahyang tapi waktunya kada tahu masukah sudah waktu belum kah? Pinanya asar apa sudah nijar? Pina menghadap hari sembahyang lain. Di mana sembahyang ada kawan datang jalan kita sudah asar, kalau sudah asar, oh berarti pas nijar aku sembahyang nijar. Nah itu kan dasar. Kenapa? Karena ketika yang melaksanakan sembahyangnya belum tahu masuk waktu lagi. Nah, itu pula menutup aurat, serasa sembahyang menutup aurat. Nah, bibinya kena, mau sembahyang pakai mukana lah. Mina yang di bawah dagu nina, bibinya nah pada boleh kelihatan. Bila kelihatan di bawah dagu ini maka sembahyangnya kada sah karena ini termasuk aurat. Bibinya nah kerudungnya nih, punyanya sembahyang di bawah dagu ini kelihatan. Nah maka bibinya ini kada sah pian sembahyang karena bagian bawah dagu ini termasuk aurat. Nah, aurat. Atau mukanya terlalu tertipis, kelihatan warna rambutnya. Nah, berarti itu kelihatan aurat kada sah sembahyangnya. Atau lelakian sembahyang pakai baju kaos saja, misalnya salawar baju kaos, ketika rukuk sujud, nih di belakang pinggang ini nah kelihatan di bawah pusat di bagian belakang. Nah, arah ke pantat ini kelihatan sudah waktu rukuk sujud kada sah sembahyangnya karena terbuka aurat. Nah, itu berudunya ulang berudu. Nah, pupur hijau dihilangkan kalau lelakiannya lelakian ya bibian. Oh, lelakian pupur hijau ada hijau mah. Oke, karena apabila pupurnya itu make upnya itu menghalangi air sampai ke kulit, ada sah wudunya. Wudunya ada sah, sholatnya ada sah. Nah, atau anak dulu titik ada titik atau pelistar. Nah, dipacul dulu itu, dibuangi dulu. Nah, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Misalnya karena uli buruk, bisa uli buruk tuh berikutnya di kulit. Nah, dibuangi dulu nah. Atau cat kah, dibuangi dulu. Itu air kada sampai ke kulit, kada sah wudunya. Nah, kada sah wudunya, kada sah sembahyangnya. Nah, jadi kita hati-hati lah. Jadi sembahyangnya apabila sempurna, kita akan menjadi orang yang soleh dan salihah, menjadi hamba yang bertakwa, yang selamat di dunia sampai akhir. Sembahyang ini penting. Nah, akhirnya Nabi kita kembali ke Masjidil Aqsa, kemudian naik buruknya di situ, lalu Nabi kita lanjut ke Masjidil Haram. Nah, akhirnya Nabi ketika sudah subuh, setelah subuh Nabi kita menyampaikan bahwa beliau disuruh Tuhan sembahyang 5 waktu. Nah, akhirnya turun lagi malaikat Jibril kepada Nabi mengajari sembahyang. Kan rasanya kan teorinya aja tak. Prakteknya malaikat Jibril mempraktikkan di hadapan Nabi. Dimulai dengan sembahyang zuhur. Nah, di muka Ka'bah situ nah.
Nah ya, jangan kita hanya sembahyangnya belajar, bacaan-bacaannya belajar, wudunya belajar, sama belajar. Jangan sampai kita itu hanya mengerti urusan ibadah, ini penting ibadah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mudah kita selamat dunia akhirat bertahan, mudah kita menjadi pribadi yang soleh dan solehah, beriman bertakwa, berguna bagi agama, nusa bangsa dan negara. Mudah kita mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW dan dapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salah hilang, mohon maaf pelanggan bertahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ilmu dan nasihat yang baru saja kita dengar dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم